bersama UMKM Kabupaten Magelang, 96.8 FM, Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. .8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Halo, selamat siang sahabat Gemilang, apa kabar? Ketemu bersama saya Kalista Absari yang kali ini menemani Anda di acara Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah, dan kali ini spesial UMKM bersama Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang. Dan kali ini Kalista Absari berada di Marta Souvenir yang berlokasi di Pesidi 2 RT 4 RW 4 Grabak Magelang. Dan tentunya kali ini Kalista Absari nggak sendirian ya. Ada bersama narasumber kita kali ini ada Mbak Dina selaku PIC Bank Bapas Kabupaten Magelang. Selamat siang Mbak Dina, apa kabar? Selamat siang Mbak Kalista, alhamdulillah luar biasa baik. Udah lama nggak ketemu sama Kalista nih. Kemana aja Mbak Kalista ya, dalam beberapa kesempatan nggak ketemu ya. Tapi sekarang udah ketemu lagi, kangennya udah terobati ya. Oke, dan di sebelah Mbak Dina kali ini ada Ibu Aswati. Ini selaku pemilik dari Marta Souvenir. Selamat siang Mbak Aswati, apa kabar? Ya, selamat siang. Alhamdulillah kami dalam keadaan baik. Oke, dan sehat-sehat juga ya. Ya. Oke, dan kali ini Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah. Acara ini terselenggara berkat kerjasama Diskominfo Kabupaten Magelang, Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang, dan LPPL Radio Gemilang. Oke, sahabat Gemilang, kita langsung aja membahas tentang Marta Souvenir ini. Sebenarnya apa sih dari Marta Souvenir ini sendiri? Kita langsung tanyakan kepada Mbak Aswati. Selamat siang Mbak Aswati. Selamat siang. Marta Souvenir. Iya. Itu sebenarnya apa sih? Anyaman tas ya. Kalau Kalista lihat di sini kelihatan dari kamera juga ini adalah anyaman tas. Nah, ini kapan sih Mbak berdirinya dari Marta Souvenir ini sendiri? Sebenarnya dari tahun 2007. Itu suami saya yang merintis adanya tas anyaman ini. Kalau dulu itu cuman sederhana. Tasnya cuman yang ada itu di atas paling kecil itu. Itu yang pertama kali muncul di tahun era 2005-2007. Oke. Kemudian lambat laun di pasar itu ada permintaan tas-tas yang beraneka ragam. Kemudian di sini harus mencari bahan-bahan yang diminta para konsumen. Oke. Di sini kami dulu itu kalau untuk bahan kami sudah ada yang yang suppliernya itu dari Grabak sendiri. Itu jadi kami beli di Grabak, kami potong, kemudian kami proses sendiri gitu? Enggak. Oh, kami menggunakan warga sekitar. Oh gitu. Oke, nama Mbak sendiri kan Aswati. Iya. Sedangkan nama usaha Anda ini Marta Souvenir. Nah, Marta itu dari kata apa ini, Mbak? Marta itu saya ngambil dari anak saya. Oh, anaknya. Anak yang pertama? Yang kedua. Oh, yang kedua. Kenapa milih anak yang kedua sebagai namanya Marta Souvenir? Dan ini tadi ngomong-ngomong tahun 2005 ya berdirinya? Iya, tahun 2005. Kalau dulu di tahun era 2005 itu HP nggak secanggih sekarang. Saya itu masih ingat ketika dulu HP cuman satu, HP jadul itu dipakai untuk beberapa orang. Nah, ketika ada telepon, Pak minta tas, nah itu aja harus kadang HP bawa saya, kadang bawa suami saya, kadang dibawa adik saya. Nah, itu. Nah, kemudian ketika mencetus Marta Souvenir itu sekitar tahun ini. Ya, sekitar
muncul Android itu. Oke. Itu baru sekitar tahun 2013-an lah. Oh. Nah, itu kira-kira baru ada angen-angen gitu loh. Untuk kemajuan sendiri gitu. Oke. Nah, kalau sebelum merintis usaha dari Anyaman Tas ini sendiri, profesinya sebagai apa sih Mbak Aswati? Kalau dulu saya kesini ikut suami saya juga sudah ada ini. Oh, jadi ini adalah usaha turun temurun. Iya. Gitu? Oh, yang gitu. pertama mencetus itu mertua saya. Oh gitu. Ya, mertua Jadi saya kemudian turun ke suami saya. Nah, sampai sekarang suami saya juga nggak berlanjut sih, jatuh bangun gitulah. itu pasti ya kalau dalam usaha. Oke. Kalau Mbak Dina, Mbak Dina, sebenarnya peran Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang sendiri di tengah-tengah UMKM yang ada di Kabupaten Magelang ini sendiri apa sih? Bank Bapas 69 itu adalah salah satu bank milik pemerintah Kabupaten Magelang. Jadi kami memiliki tanggung jawab untuk berperan aktif mengambil posisi membantu pemerintah bekerja sama dengan beberapa stakeholder dan beberapa instansi, terutama pelaku UMKM sendiri untuk mengembangkan UMKM yang ada di Kabupaten Magelang. Karena kalau kita lihat kemarin di masa pandemi dan lain sebagainya, UMKM ini merupakan salah satu sektor yang survive terhadap kondisi pandemi. Walaupun mungkin ada beberapa yang mengalami penurunan, tetapi dibandingkan usaha-usaha yang menengah bahkan usaha besar, UMKM ini lebih survive. Di sini kita melihat bahwa ini ada potensi untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian Bank Bapas dengan tagline banknya UMKM ini berusaha semaksimal mungkin mencari potensi apa aja sih yang ada di Kabupaten Magelang ini. Termasuk salah satunya ini di Pesidi ya. Pesidi ini merupakan sentral pengrajin anyaman dari bahan plastik yang dari waktu ke waktu ini sangat kreatif, inovatif. Yang dulu hanya sederhana, hanya membuat tas untuk belanja, bahkan sekarang sudah fashionable. Kalau kita lihat nih di belakang ini sudah sangat cantik-cantik ya tasnya ya. Harganya sangat terjangkau ini. Terjangkau dan fashionable banget ini. Kalau cewek-cewek kan pasti suka ya. Mbak Kalista pasti suka ini. Tadi saya datang ke sini udah naksir nih. Ada yang saya taksir ini. Oke, siap. Kalau awal mula Bank Bapas 69 sendiri ketemu sama Mbak Aswati ini seperti apa sih Mbak Dina? Jadi Bank Bapas 69 itu memiliki UMKM Center berupa website yang memang kami sediakan untuk membantu teman-teman pelaku UMKM mempromosikan secara digital. Ini kan eranya sudah era digital ya, di mana marketing itu sudah marketing digital. Di sini kami mempertemukan antara penjual dan pembeli. Nah, Mbak Aswati ini, Marta Souvenir ini merupakan salah satu anggota, salah satu member dari UMKM Centernya Bank Bapas 69. Nah, dari kesempatan itu kami sering berkontak, kami sering berkomunikasi, dan pada kesempatan hari ini ada kesempatan talk show on the spot namanya. Kalau di program kami namanya talk show on the spot. Nah, ini kami ajak untuk membantu mempromosikan produk-produknya Mbak Aswati. Kalau untuk Mbak Aswati, Marta Souvenir ini sendiri udah dapat manfaat dari UMKM Center Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang sendiri belum? Alhamdulillah. Sejauh kami bergabung dengan Bank Bapas, kami juga banyak manfaatnya. Sekiranya satu, kami dapat memanfaatkan dana yang dulunya ketika saya pertama kali cuman bisa membuat 10 biji, ketika sudah bergabung dengan UMKM Bank Bapas itu kami sampai sekarang juga masih bisa bertahan dan semakin jaya, tambah maju gitu ya. Kalau harga yang diberikan untuk jual tas ini range harganya dari berapa sampai berapa sih yang tertinggi? Harga kami relatif murah
karena dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Kami di sini dari mulai harga 5.000 nggak sampai ada yang 100.000. Harga 5.000 ya Paling mahal paling berapa? mahal itu 95-an. Oke. Jadi ini bisa bergabung jadi reseller juga ya? Iya, bisa. Oke, kalau untuk sistem pemasarannya ini seperti apa Mbak? Apakah kita ada yang ngambil atau kita yang nganterin atau melalui sosmed atau apa? Ada yang ngambil ke sini, ada yang itu reseller. Kemudian ada yang ke pasar. Saya sendiri juga aktif di sosmed. Oke. Kadang ada juga yang COD, tapi yang cepat itu sekarang ya itu langsung kirim barang gitu. Oke. Ke pasar-pasar itu sudah nggak seperti dulu lagi. Oke. Oh, kenapa itu Mbak Aswati? Bisa dijelaskan nih kepada sahabat Gemilang? Mungkin karena sekarang eranya era digital, kemudian transportasi juga lebih mudah. Oke. Kita pakai JNT. Oh, Itu buat lebih untuk cepat. pengiriman ya? Iya. Kadang juga kalau pengiriman di luar Jawa itu kan kita juga cepat lewat JNT-nya itu. Oh, jadi ini nggak cuma di lokal aja, Enggak. sampai Ke Pulau Bali. Oh, Luar biasa ya. iya, paling banyak di sana atau di mana nih, Mbak Aswati? Iya. Ke Sumatera, Bali itu paling banyak. Di Bali kalau ini 5 hari itu sekitar 500-an itu harus Pengiriman? Iya. Wow. Yang ini, yang model kotak-kotak ya. iya. Yang model ada tutupnya itu. Kemarin ketika ada itu hari Waisak apa hari Nyepi itu kalau hari Nyepi enggak, hari-hari event-event tertentu itu bahkan lebih. Oh, jadi peluang usahanya lebih banyak gitu ya? Iya. Oke. Nah, kalau untuk Mbak Dina sendiri, dilihat dari kacamata perbankan, apa sih yang harus dilakukan pertama kali seseorang untuk memulai usaha ini? Oke. Kalau tadi mendengar cerita dari Mbak Aswati ya, ini yang namanya usaha itu tidak ada yang langsung boom besar luar biasa. Iya. Ada proses yang harus dilalui, Oke. step by stepnya harus dilaksanakan. Tetapi yang paling penting adalah temukan dulu passionnya ada di mana, Oke. keahliannya ada di mana. Karena ketika memulai usaha tetapi tidak menguasai ilmunya, ini akan sulit. Oh. Nah, passionnya ada di mana, ilmunya sudah seberapa jauh, kemudian harus ada keberanian untuk memulai dulu. Kalau terkadang orang banyak mikir, mengko nek ngene piye, enggak berangkat ya Mbak ya, enggak berangkat, terlalu banyak berpikir Berpikir gitu terlalu ya. banyak. Dimulai dulu, nanti learning by doing, belajar sambil ketemu masalah, nyandung masalah itu hal yang biasa dalam bisnis ya Mbak ya, up and down, dan itu dan kesempatan yang namanya opportunity itu kita tidak pernah tahu. Oke. Kalau kita belajar dari filosofi huruf O ya, kalau hari kemarin itu kan yesterday itu kan tidak ada huruf O-nya. Artinya sudah tidak ada opportunity, sudah tidak ada kesempatan. Percuma saja menyesali masa lalu. Ya, masa lalu untuk pelajaran saja. Kalau hari ini itu today. Today huruf O-nya ada 1. Iya. Kalau ada 1 berarti hari ini kita memiliki 1 kesempatan. Oke. Berbuatlah sebaik-baiknya di hari ini. Tapi kalau besok, tomorrow, O-nya ada berapa? Ada 3. 3. Artinya hari esok kita masih lebih banyak kesempatan, lebih banyak opportunity yang bisa kita dapat. Nah, ini bisa dipakai untuk filosofi orang berbisnis. Jalan dulu pokoknya. Jalan dulu, tapi tetap dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Itu tetap harus dijaga. Oke. Nah, selanjutnya kalau apa nih yang harus benar-benar diperhatikan seseorang ketika ingin memulai bisnis dalam permodalan, Mbak? Oh gitu, ya karena bagaimanapun juga bisnis pasti butuh modal ya, entah besar atau entah kecil, ini kan pasti butuh permodalan. Nah, perlu dihitung secara detail berapa sih modal yang dibutuhkan. Ketika seseorang mengambil atau bekerja sama dengan lembaga permodalan, pinjam pembiayaan di bank, itu biasanya kalau untuk usaha ya sudah cukupkan untuk usaha dulu, jangan dicampurkan. Butuhnya sekian juta, ngambilnya sekian juta. Yang sekian juta ini dipakai untuk konsumtif, dipakai bukan untuk usaha. Nah, artinya nanti hasil usaha ini akan terbebani
angsuran yang lebih besar yang sebenarnya dananya tidak dipakai untuk usaha. Jadi ambillah dana itu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, peruntukannya memang harus sesuai dengan permohonan. Jangan sampai peruntukannya untuk modal kerja tapi dipakai untuk yang lainnya. Nah, ini awal yang sudah salah. Kemudian untuk yang selanjutnya, tetaplah menjaga kredibilitas dari angsuran, kelancaran angsuran, karena ini akan sangat berpengaruh untuk pinjaman-pinjaman selanjutnya. Seperti itu ya. Dan sepertinya seru sekali di perbincangan kita kali ini ya, membahas anyamantas gitu ya. Dan sahabat Gemilang, untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kalista Apsari masih di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Mau berwisata di Magelang? Ada banyak tempat recommended nih. Ternyata jalan menuju Kahyangan ada di Sawangan Magelang loh guys. Namanya Gerbang Tol Kahyangan. Nggak tahu? Kalau wisata mata langit di pelataran Borobudur, tahu nggak? Nggak tahu juga. Terus nih, tahu nggak kalau wisata Magelang ada pesona alam ala pantai pasir putih di pinggir Sungai Progo? Ih, nggak tahu juga. Download sekarang aplikasi Jelajah Magelang di Play Store. Kunjungi destinasi wisata dan UMKM anti mainstream di Magelang lewat aplikasi Jelajah Magelang. Let's go and jelajah Magelang. Iya, bagi Anda pelaku usaha mau promo gratis, tentu bisa. Upload produk Anda di Jelajah Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Butuh ambulan untuk keadaan gawat darurat? Telepon aja ke 112. Bila terjadi keadaan gawat darurat seperti kebakaran, kecelakaan, tindak kriminal, terorisme, KDRT, pohon tumbang, kesalahan konstruksi yang mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat, hubungi 112 untuk mendapatkan bantuan. Adanya hewan buas dan berbisa, bencana, serta keadaan gawat darurat lainnya, segera hubungi 112. Call Center 112 Kabupaten Magelang, siaga 24 jam dan gratis. Call Center 112 dapat diakses oleh semua operator tanpa menggunakan kode wilayah 0293. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Duh, piye iki? Lho, ora ana abang ora ono ijo kok gembeng sampean. Nopo, Bu? Nopo? Cerita sama Bapak. Iki lho, Pak. Ibu dapat surat somasi. Lho, kok iso to, Bu? Ibu dilaporkan pihak berwajib karena mencemarkan nama baik di medsos. Piye iki, Pak? Yalah, Bu. Lain kali bijaklah dalam bermedsos. Nek koyo ngene iki keluarga juga toh yang susah. Media sosial adalah sebutan media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berbagi dan menciptakan konten isi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi momen. Namun, dari berbagai kemudahan tersebut, tentunya juga harus diiringi dengan tetap bijak menggunakan media sosial. Karena medsosmu, harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Bapak. Hai, ngopo? Kok gobrok iki lho? Pak. Tadi tetangga sebelah rame-rame mau ikut seleksi penyelenggaraan pemilu. Ayo, Bapak ikut juga. Ibu bantu siapin berkas-berkasnya ya. Nggak bisa, Bu. Bapak itu kan tercatat sebagai anggota parpol. Lah gimana mau lapornya? Terus piye Jal? Oh, Bapak lapor aja ke KPU. Bisa lewat portal helpdesk.kpu.go.id/tanggapan.
Nah, di laman itu, Bapak isi semua data yang diminta dan unggah file pendukungnya seperti KTP, surat pernyataan tanggapan masyarakat, dan juga bukti-buktinya kalau Bapak sebagai anggota parpol dalam Sipol. Selain itu, Bapak juga bisa datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Magelang, Jalan Soekarno-Hatta, Sawitan, Magelang. Nanti, Bapak di sana akan diarahkan petugas menuju ruang helpdesk tanggapan masyarakat. Bawa identitas diri, setelah itu Bapak lapor aja. Masalahnya apa, Pak? Walah, gitu toh Bu? Kok Ibu ngerti semua toh? Bapak ini gimana toh? Ibu kan mantan anggota KPU. Lupa ya. Iya, saya anggota KPU itu Ibu, opo mantanmu? Ayo. Ayo, teman pemilih di Kabupaten Magelang, segera cek identitas diri kamu di infopemilu.kpu.go.id untuk memastikan kamu bukan anggota partai politik tertentu. Pemilih cerdas, pemilu berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM, LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Jamus Gemilang bersama UMKM Kabupaten Magelang, 96.8 FM, Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. .8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Oke, Sobat Gemilang, masih barengan Kalista Afsari yang kali ini menemani Anda di program Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah Spesial UMKM, dan kali ini bersama Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang serta Marta Souvenir yang kali ini berada di Pasidi 2 RT 4 RW 4 Grabak Magelang. Dan masih bersama Mbak Dina selaku PIC Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang, dan juga Ibu Aswati ini selaku pemilik Marta Souvenir. Masih stay ya Mbak Dina dan juga Mbak Aswati. Oke, Kalista tadi sempat dengar dari Mbak Aswati sendiri kalau ini yang menarik nih, tas yang tadi dikirim ke Bali itu ada 500 pieces gitu ya. Iya. Nah, itu tasnya pemasarannya itu dia yang minta sendiri atau dari Marta Souvenir sendiri ini bekerja sama dengan apa nih Mbak? Boleh ditampilkan juga tasnya seperti apa? Monggo. Wow, ini ya gede ya. Kalau di Bali itu memang yang lagi ngetren itu tas, ini namanya tas aban-aban. Aban-aban? Iya, namanya aban-aban. Oke, aban-aban. Ini yang emang lagi viral, lagi ngetrennya itu tasnya ini. Kami 1 minggu itu harus menyediakan minimal itu 200 biji. 200 1 minggu itu? Iya, 1 minggu. Kemudian untuk pengerjaannya di sini kami tidak sendiri. Ada yang membuat bawahannya sendiri, ada yang membuat tasnya sendiri. Untuk tali dan ini kami sendiri, soalnya antara tutup dan bawahnya ini kadang kalau yang membuat dari orang lain itu kadang ini tidak bisa tertutup. Gitu. Jadi kita setiap hari itu harus nyetok yang namanya aban-aban ini, karena setiap kali orang Bali itu nelpon itu langsung harus segera ya, langsung segera. Jual berapa itu? Ini kami jual sekitar mulai dari harga 25, variatif ya. Tergantung ukuran. Ya? Iya. Oh, ini yang paling gede atau ini yang paling kecil? Ini tengah. Oh, tengah. Ada yang adiknya lagi dan ada yang agak besar lagi. Oke, Kalau ini bisa dilihatkan namanya di tengah. Ukurannya biasanya pakai ukuran M gitu. Ada yang S, ada yang L. Oh, jadi ini nyambung ya Mbak Aswati? Iya. Oke. Nggak gampang hilang Mbak itu. Oh iya. Tapi lo nggak nyambung itu hilang, gitu hilang. Aman ya. Oke, ini bisa jadi kotak
Ini gimana sih pengerjaannya? Kok saya penasaran gitu. Simetris ya, rapi ya pengerjaannya ya. Apakah ini ada alatnya tersendiri? Enggak. Atau Beda lagi, Mbak. oh beda? Kalau yang ini, Oke. kalau yang untuk ini kita harus pakai alat sendiri. Kalau yang ini kita cuman alatnya pakai tangan aja. Pakai tangan? Iya. Bisa jadi kotak seperti Iya. itu? Waduh. Ini biasanya cuman Dilipat. di gini. Karena dia plastik ya, jadi ya gampang diatur ya, gampang di ini ya. Oh gitu. Oke. Sudah. Oh, secara otomatis udah kotak ya. Otomatis sudah. Oh, jadi ini lentur ya, bahan plastik dan lentur. Oke. Mbak Asmati sendiri tahu nggak sih kenapa ini jadi seviral itu gitu di Bali gitu? Ya, mungkin karena kalau menurut saya mungkin karena ini tasnya itu terbilang aman gitu. Beda dari ya, satu kuat, kemudian yang kedua aman, kemudian yang ketiga dibawa kemanapun kita kelihatan enjoy. Misalkan kita mau piknik, mau rekreasi aja pun barang-barang kita pun bisa masuk ke sini. Ya, unik ya tasnya. Untuk belanja di mall pun kita tidak malu pakai tas kayak Padahal ini bisa dari plastik ya, Mbak. Bisa disulap seperti ini. Idenya dari mana itu, Mbak? Ini idenya dari konsumen dulu. Oh gitu. Jadi permintaan konsumen. Permintaan konsumen. Kemudian kita juga olah otak juga buat kayak gini biar seperti ini ya, kita memanfaatkan itu. Memanfaatkan alat komunikasi. Sekarang kan gitu ya, banyak itu. betul. Kita Tutorial ya, tutorial di situ banyak ya. Dan ini bisa muat apa aja masuk ya, Mbak? Iya. Yang satu lagi, misalkan di dalamnya kan kita nggak tahu yang di dalam itu apa, jadi kita nggak kelihatan ya. Sedikit tersamarkan kalau dari sini ya. Sahabat Gemilang, buatannya yang pengen order bisa langsung kemana ini? Ada Instagram atau nomor WA yang bisa dihubungi gitu? Oke, nomor WA juga ada. Bisa menghubungi kalau mau yang order 085. Oh lupa ya. 081 233 820 257. Oke, kalau di media sosialnya ada nggak, Mbak? Untuk medsosnya itu kemarin saya nggak tahu, kena blok, dibajak orang. Nah, otomatis di situ saya untuk setelah hari raya. Nggak ada ide buat bikin lagi gitu? Mau buat lagi, sebentar ini saya. Tapi ya kalau untuk masalah rezeki pasti ada jalannya ya. Melalui UMKM Center yang ada di Bapak 69 sendiri, karena sudah ada di sana ya Mbak Dina ya. Oke. Kalau yang sebelah sana ini Mbak Asmati, itu range harganya dari mana nih? Soalnya tadi Kalista juga sempat melirik yang beberapa warna yang ada di sana. Ini ada warna ungu dan beberapa macam warna ya. Wow, ini bagus sekali deh. Kayaknya kalau buat kondangan ini juga cocok ya. Fashionable. Oke, itu dari range harga dari berapa ini Mbak? Untuk ini namanya tas jali ya Mbak. Tas Bali. Jali. Oh jali. Jali. Kenapa dinamain jali? Memang dari bahannya itu sudah bahan jali. Jadi tasnya viralnya tas jali gitu. Tas jali. Oke. Ini tas jali ini variatif dari harga 65 tanpa tali panjang. Oke. Kalau pakai tali panjang itu kita tambah 15.000. Oke. Nah, paling best seller di Marta Souvenir sendiri, tas yang mana nih? Paling best seller untuk saat ini ya beragam. Ada yang ini, ada yang model tote bag ya seperti ini. Oh, ada tote bagnya juga. Iya. Ya, ini banyak sekali peminatnya yang ini. Kadang anak sekolah pun banyak yang pakai. Oke. Itu dari range harga berapa? Kalau yang untuk harga ini dari harga 35. Wow,
cukup terjangkau juga ya, murah dan barangnya juga kalau kita lihat ini jarang rusaknya ya Mbak Dina ya. Yang jelas anti air. Ini kehujanan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Soalnya dari bahan plastik kehujanan nggak sendiri. apa-apa, asal nggak kebakar. Jangan sampai kebakar juga ya. Kalau kebakar ya beli lagi. Gitu. Masih di desa Pesidi ya. Oke, kalau bahannya ini dari mana nih Mbak? Bahannya dari sini sendiri atau dari luar? Kami biasanya online, kemudian kalau enggak ya itu dari dropping yang bahan tadi, yang bahan ini, di dropping dari pasar Gerabak. Kalau di pasar Gerabak nggak menyukupi ya kita itu beli online. Oh gitu. Oke, tadi kan pemasaran juga ke Center Bank Bapas 69 sendiri. Nah, kita sedikit mengulik nih, Mbak Dina. UMKM Center dari Bank Bapas 69 sendiri. Ini udah ada berapa sih anggotanya, Mbak? Sampai hari ini sudah lebih dari 1.000 UMKM yang bergabung dengan kami. Itu terbagi dalam beberapa klaster. Ada yang klaster makanan minuman, kemudian kerajinan. Kalau Marta Souvenir ini masuk dalam kategori kerajinan. Ada pariwisata, ada penginapan, kemudian ada jasa, pedagang retail, kemudian ada juga makanan dan minuman. Itu kami kelompok-kelompokkan. Jadi nanti kalau teman-teman buka di UMKM Center dengan alamat magelangumkm.id, dibuka saja, nanti di kolom searching itu tinggal ditulis aja apa yang mau dicari. Kalau misalnya mau cari tas anyaman, ketik saja tas anyaman lah. Makanya nanti salah satu dari Marta Souvenir akan muncul dengan berbagai. Nah di situ nanti review produk, kemudian alamatnya, kemudian nomor WA yang bisa dihubungi, itu semuanya sudah tertera di situ. Dan ketika terjadi transaksi ya nanti pembeli tinggal menghubungi, tinggal klik aja di situ ada logonya WhatsApp, kemudian diklik aja, ini langsung terdirect, langsung ke pemilik usahanya, dan silakan bertransaksi dan tidak harus melalui Bank Bapas 69. Dan di sini tidak ada fee, tidak ada keuntungan, tidak ada potongan yang diambil oleh Bank Bapas 69, murni tidak ada potongan sama sekali, tanpa biaya sama sekali. Oke, nah kenapa nih biasanya kan bank-bank itu mendapatkan profit dari seseorang yang punya usaha. Kenapa Bank Bapas gratis aja gitu. Kok mau gitu loh Bang Bapas gratis aja. Jadi kami meyakini bahwa sebuah effort dalam rangka membantu mengembangkan usaha, apalagi di lembaga UMKM di Magelang ini kan UMKM banyak sekali ya. Nah, setiap yang kami lakukan memang kami tidak berpikir sebagai efek secara langsung, tetapi lebih kepada multiplier efeknya, bahwa ini adalah proyek investasi jangka panjang. Jadi tidak semuanya bisa diukur dengan uang. Kita effort hari ini langsung dapat impactnya hari ini, dapat pendapatan hari ini, enggak. Tapi kita bekerja sama pengembangan UMKM, membantu UMKM dalam pengelolaan penjualan secara digital. Ini menurut kami akan memberi efek secara multiplier efeknya yang luar biasa. Ini investasi jangka panjang bagi kami. Kalau Mbak Dina sendiri, sektor UMKM yang paling banyak di Bank Bapas 69 sendiri apa sih? Hampir merata ya, kalau di yang bergabung di UMKM Center Bank Bapas ini hampir merata. Tapi ini hanya baru sebagian kecil yang bergabung, masih banyak sekali sektornya. Tapi makanan dan minuman ini menduduki sektor yang paling banyak. Oh, paling banyak. Iya, karena makanan dan minuman kan banyak sekali ya. Pengusaha kuliner di Kabupaten Magelang ini kan luar biasa, dan Magelang terkenal dengan makanan yang enak-enak. Iya. Kita juga sedikit-sedikit lapar terus cari makan. Iya. Oke, seru sekali perbincangan kali ini sahabat Gemilang. Dan untuk Anda tetap bersama kami, karena kami akan hadir setelah sesaat lagi. Tetap di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Sensus pertanian hadir kembali. Sesuai dengan amanat undang-undang, sensus pertanian akan dilaksanakan pada 1 Juni sampai 31 Juli 2023 oleh Badan Pusat Statistik untuk memotret kondisi pertanian di Indonesia.
Terima kedatangan petugas sensus dan berikan jawaban dengan jujur dan benar. Informasi yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya dan bermanfaat sebagai dasar dalam pengambilan berbagai kebijakan pemerintah di sektor pertanian. Sensus Pertanian 2023 mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Man, datang juga kamu. Bapak tunggu dari tadi loh. Mana oleh-olehnya? Tenang aja Pak. Nih, saya bawakan dari warung saya. Loh Man, kalau diperhatikan rokokmu, pita cukainya kok aneh toh? Kok koyo ngono lho? Nah toh, aneh toh? Lah, emang kenapa Pak? Wah ini berarti rokokmu palsu ini. Lah kok bisa? Bapak tahu dari mana? Nah gini yo Man, nih dilihat. Kalau rokok pita cukai asli, pita cukainya itu ada hologramnya, ada lambang negara, ada lambang bea cukai, ada besaran tarif cukainya, angka tahun anggaran itu juga ada. Terus harga jual eceran dan jumlah kemasan, terdapat teks Indonesia dan teks cukai hasil tembakau dan jenis hasil tembakau. Itu yang betul. Iya Pak, kok saya nggak perhatikan ya? Nah toh, iya Man, hati-hati. Kalau pita cukainya palsu, kamu bisa kena pidana karena merugikan negara. Gelem po di penjara? Ya molah. Jika Anda menjumpai rokok ilegal, segera laporkan pada kantor Bea Cukai Magelang melalui WA 0821 3415 9933. Ayo, bersama kita gempur rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Wah, Mas Tejo sibuk terus ini nanam-nanam. Pantes, rumahnya asri dan sejuk. Seger kalau berada di sini. Langgih Thomas Eko, setidaknya dengan kita banyak menanam pepohonan, produksi oksigen jadi berlimpah. Coba bayangkan Mas, kata ahli nih, sebatang pohon itu bisa mensuplai atau menghidupi manusia sebanyak 3 orang. Bahkan pepohonan bisa menyerap gas-gas beracun dan karbon dioksida di siang hari. Selain oksigen nih Mas, kalau yang kita tanam pohon buah, kan kita bisa panen buah juga. Lingkungan adalah tempat tinggal semua makhluk hidup. Dengan memelihara pohon, berarti kita mencintai kehidupan. Pohon yang kita tanam bisa memberi kita oksigen, menghasilkan bunga, buah, daun, batang, kayu, akar, dan biji yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Pepohonan juga bisa menjaga stabilitas debit air, serta bisa mencegah banjir. Mari menyelamatkan kehidupan kita dengan gerakan menanam pohon. Kalau saya minta satu pohonnya tak tanam di rumah, boleh nggak Mas? Satu saja, bibit durian yang sudah berbuah ukuran 4 meter di belakang. Wah, Nyel. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang. Cie, keluarga besar Ayang mau datang. Kok masih santai aja sih, Neng? Ya, terus? Emang udah tahu mau diajak kemana? Diajak makan apa? Kasih oleh-oleh apa kalau mereka pulang? Kalau aku sih udah pusing kali. Ngapain pusing? Kan sekarang ada Jelajah Magelang. Yes, semua tentang Magelang ada di Jelajah Magelang. Destinasi wisata hingga deretan UMKM anti mainstream ada di aplikasi Jelajah Magelang. Pelaku wisata dan pelaku UMKM bisa banget tuh upload produk foto UMKM-mu hingga promo virtual produk wisata gratis di aplikasi Jelajah Magelang. Yang mau wisata ke Magelang jangan lupa ya download aplikasi Android Jelajah Magelang di Play Store atau klik jelajah.magelangcup.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Jamus Gemilang bersama UMKM Kabupaten Magelang 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.
96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Oke Sobat Gemilang, masih barengan Kalista Apsari yang kali ini menemani Anda. Masih di program Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah, dan spesial kali ini bersama UMKM Kabupaten Magelang. Dan kali ini Kalista masih bersama juga dengan Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang. Ada narasumber kita, Mbak Dina, ini selaku PIC Bank Bapas 69. Masih ya Mbak? PIC UMKM Center. Iya, oke. Dan juga Mbak Aswati, ini selaku pemilik Marta Souvenir yang ada di Pesidi 2 RT 4 RW 4 Grabak Magelang. Oke, masih lanjut nih Mbak Aswati. Tadi Kalista juga sempat bahas beberapa banyak tas anyaman yang diekspor, yang dikirim ke Bali ya. Nah, untuk selanjutnya ada nggak sih Mbak Aswati ide untuk membuat sesuatu yang baru gitu ke depannya? Nggak cuma tas aja atau apa gitu? Sebenarnya bukan tas aja yang kami buat, ada dompet juga ada, tas ransel itu juga ada. Cuman kami belum ada sampel. Kemarin sudah diambil orang. Banyak ragamnya. Yang tersedia di sini memang ini, baru tas aja baru ya? Tasnya. Ya, kalau memang konsumen minta ini, kami siap melayani. Oke, jadi sesuai permintaan juga untuk sesuai produksinya permintaan, gitu. iya. Oke, kalau paling banyak permintaan itu dalam bentuk apa ini? Kalau permintaan itu biasanya ya tas itu, tas belanja paling banyak. Kemudian tas ini, kalau musim kondangan itu ini. Oh, yang tadi itu ya. Tas apa tadi namanya? Kalista lupa. Jali-jali. Tas jali. Jali-jali ya. Namanya jali-jali. Oke. Dan harganya juga cukup terjangkau. Semua orang juga bisa membeli dengan harga yang cukup terjangkau gitu. Oke. Nah, kalau untuk kendala sendiri dalam proses pembuatan tas ini, apa sih Mbak Aswati? Untuk proses pembuatan ini tidak semua orang bisa. Jadi di sini kendala kami harus mengajari dulu. Ketika mengajari 1, 2, 3 sampai 5 orang, bahkan dia satu aja kita sudah senang. Karena mereka yaitu satu, pertama kurang telaten, kedua dia tidak ada motivasi pengen bisa. Kadang dia pengen cari pekerjaan yang lain, cari pekerjaan sampingan. Kalau menurut saya untuk tas anyaman ini itu bagus karena apa? Bisa dibawa ke sana kemari. Bahkan misalkan kita mau sambil ngerumpi pun bisa. Sambil ngayam ya, buat santai pun bisa gitu. Terus kita juga tidak termakan waktu gitu loh. Kemudian untuk untuk sekarang itu kami harus mencari ke luar daerah untuk penganyaman tas yang semuanya, bukan yang ini aja, semuanya itu harus saya itu pernah ke desa-desa untuk mengajari. Itu pun disuruh sama kepala desa itu mengajari warganya, Mbak, minta tolong diajari. Tapi kadang kalau mereka ada yang satu sudah bisa, nah itu membuat motivasi yang lain juga pengen bisa. Kemudian di sekolah-sekolah itu juga sudah mulai mungkin dengan itu pelajaran SPDB, nah itu keterampilan. Nah, sekolah kadang ada yang Mbak tolong diajari anak-anaknya. Untuk anak-anaknya itu bisa ini dimanfaatkan untuk membuat talinya. Nah, dia kadang pulang sekolah sambil jalan-jalan, tangannya itu sudah kreatif membuat talinya ini. Gitu. Kemudian dulu pernah juga di LP Magelang itu juga untuk yang ibu-ibu juga pernah ke sana juga disuruh ngajarin buat tas-tas, tapi tas yang biasa bukan tas yang ini, tas-tas untuk belanja. Iya. Jadi kendalanya baru itu ya di tenaga kerja ya. Iya. Anyway, kalau sekarang ini udah ada berapa nih tenaga kerjanya yang ada di Marta Souvenir ini sendiri? Untuk tenaga kerja itu kami banyak, Mbak. Di sini sekitar 10 orang. Kemudian yang di lain itu juga ada
15 orang. Kemudian kami juga tidak sendiri, Mbak. Kita kan di sini memang mitra ya. Partner, iya. Kadang di sana, kadang di sini nggak ada tasnya, kita ambilkan di tempat teman. Pengrajin lain. Iya, pengrajin. Kita bekerja sama. Oke, kalau untuk Mbak Dina ini melihat kendala-kendala dari Mbak Aswati ini sendiri, selaku Bank Bapas PIC UMKM Bank Bapas 69, bagaimana menanggapi kendala dari Mbak Aswati ini sendiri tentang tenaga kerja itu? Ya, kerajinan itu kan masuk dalam kategori industri kreatif ya. Dan ini yang namanya industri kreatif itu tidak bisa lepas dengan yang namanya skill. Jadi tidak bisa serta-merta langsung bisa dan lain sebagainya, tapi harus ada proses di mana pembuatan ini kan butuh keahlian. Ada proses yang harus dijalani. Dan ini pun juga nggak bisa orang bikin langsung bagus. Pasti membutuhkan waktu, butuh kesabaran, butuh keahlian untuk membuat tas sebagus ini, serapi ini dan sekuat ini. Nah, memang harus benar-benar punya motivasi untuk produktif. Ya, kalau seandainya dia hanya punya mindsetnya adalah mindset sebagai pekerja, maka dia tidak akan mempunyai effort yang begitu besar. Tetapi kalau mindsetnya adalah saya ingin belajar sehingga suatu saat saya bisa memproduksi sendiri, saya bisa jual sendiri, itu akan berbeda effortnya. Jadi yang paling penting adalah selain belajar untuk membuatnya, ini juga harus mengedukasi mindsetnya, mentalnya juga harus diedukasi supaya memiliki mindset untuk berwirausaha. Jadi peluang sendiri. Betul, iya betul. Karena ini kan kalau misalnya ibu-ibu yang punya anak di rumah dan lain sebagainya, dia tidak harus meninggalkan rumah. Dia tetap bisa di rumah, dia tetap bisa ngurus rumah, tapi dia produktif. Dia punya penghasilan. Iya. Siapa tahu kalau ada modal lagi dari Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang juga gitu ya. Siap pokoknya. Jam kerjanya kan tidak terbatas untuk membuat seperti ini ya. Oke, ngomong-ngomong soal UMKM Center lagi nih Mbak Dina, gimana sih cara untuk bergabung ke UMKM sendiri? Ya, untuk bergabung di UMKM Center bisa langsung klik ya di Magelang UMKM.id. Di situ nanti bisa menghubungi PIC-nya atau bisa langsung WA ke nomor saya di 0878 340 98909. Saya ulangi di 0878 340 98909 atau bisa juga mengunjungi websitenya Bank Bapas 69. Bisa mengunjungi call centernya Bank Bapas 69 atau bisa juga mengunjungi setiap kantor yang ada di Kabupaten Magelang, karena Bank Bapas 69 kantor pelayanannya semua tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Magelang. Datang saja kalau misalnya ke kantor Bank Bapas terdekat atau menghubungi nomor Bank Bapas yang terdekat. Oke. Kalau untuk manfaat bergabung dari UMKM Center ini sendiri apa sih? Seperti yang tadi Mbak Aswati sudah sampaikan, ketika sudah bergabung, ini sudah masuk ke dalam database kami, maka Bank Bapas 69 ini sering mengadakan event-event, acara-acara yang berbasis mensupport perkembangan UMKM di Kabupaten Magelang. Contohnya satu, pelatihan soft skill dan hard skill. Nah, ini yang bisa kami berikan kepada teman-teman, dan ini pelatihan ini gratis, difasilitasi full oleh Bank Bapas 69. Kemudian yang kedua, bisa mengikuti UMKM Award. Nah, dalam setahun sekali kami mengadakan UMKM Award, bertujuan untuk memberikan inspirasi kepada rekan-rekan pelaku UMKM dan memberikan motivasi bagi rekan-rekan UMKM di Kabupaten Magelang. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, nanti di event-event seperti pameran dan lain sebagainya, kami sering menyediakan stand-stand untuk menjual produknya. Bahkan produk-produk ini bisa dipajang di Bank Bapas 69. Dan ini dijual di Bank Bapas 69, tidak hanya dipamerkan tapi dijual. Jadi setiap nasabah yang datang ke bank, ini kok bagus, ini apa? Nah, ini dijual, ini produk UMKM-nya Magelang nih. Atau bahkan ketika kami memiliki event-event atau tamu undangan, goodie bag-nya yang kita berikan, oleh-oleh, souvenir itu kita beli dari rekan-rekan UMKM, termasuk seragamnya Bank Bapas 69 itu nggak ada yang beli di luar Magelang. Belinya semua di UMKM-nya Magelang.
gitu. Jadi bersinergi gitu, saling menguntungkan juga. Iya, betul. Oke, kalau untuk yang terakhir nih Mbak Aswati sendiri, harapan atau pesan-pesan untuk para UMKM yang ada di Kabupaten Magelang, harapannya sendiri apa? Harapannya semoga UMKM Magelang tambah jaya, tambah mengudara, tambah lancar. Kalau untuk usaha sendiri harapannya seperti apa? Semoga usaha saya tambah lancar, semangat selalu, serta bisa banyak peminatnya yang beli. Iya. Harapan saya bisa masuk ke internasional. Wah, luar biasa ini, keren ini, keren. Kita aminkan ya, kita aminkan ya. Ya, amin. Kalau untuk Mbak Dina, harapan untuk atau apa namanya para UMKM yang ada di Kabupaten Magelang sendiri, pesan-pesannya. Untuk rekan-rekan yang di Kabupaten Magelang, terutama pelaku-pelaku UMKM baik yang pemula ataupun yang sudah berjalan, mari kita bersinergi bersama-sama. Bank Bapas 69 sebagai banknya UMKM, kami siap untuk mensupport apapun yang menjadi kebutuhan teman-teman di UMKM Magelang, terutama dalam permodalan. Jangan lupa untuk bergabung dengan UMKM Center Bank Bapas 69. Jangan lupa untuk mengunjungi setiap kantor-kantor pelayanan Bank Bapas 69. Ada banyak produk yang bisa dinikmati, tabungan, deposito, bahkan kredit, bahkan kredit murah dan lain sebagainya. Di mana untuk tabungan ini ada keutamaannya, yaitu setiap setahun itu akan diundi 2 kali. Kemudian untuk kredit ini juga Bank Bapas memberikan hadiah. Kalau di mana-mana di Kabupaten Magelang ini belum ada bank yang memberikan hadiah undian untuk kredit. Nah, Bank Bapas 69 nanti di bulan September ada nasabah-nasabah kredit ini akan diundi dan mendapatkan hadiah. Begitu. Jangan lupa tetap bergabung dengan Bank Bapas 69. Oke, siap. Jangan lupa Sahabat Gemilang tetap gabung barengan Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang sendiri ya, untuk mitra usaha Anda. Betul. Oke, dan Sahabat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan kita kali ini di acara Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah Spesial UMKM. Dan terima kasih untuk Mbak Dina selaku PIC UMKM Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang. Terima kasih kembali Mbak Alista. Oke, dan juga Ibu Aswati ini selaku pemilik Marta Souvenir yang ada di Desa Pesidi 2 RT 4 RW 4 Grabak Magelang. Semoga kedepannya semakin maju. Amin. Lebih banyak peminatnya untuk membeli tas juga ya. Amin. Dan semakin sukses pastinya. Amin. Oke, dan Sahabat Gemilang, terima kasih untuk Anda yang sudah gabung barengan Kalista Apsari. Dan kali ini Kalista Apsari bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Sampai bertemu di program Jamus Gemilang edisi selanjutnya. Selamat siang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang.